Guys, oke, jadi kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial beragama. Jadi ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama, Pancasila dan kehidupan sosial beragama. Yang kedua, sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, makna nilai ketuhanan dalam sosial beragama. Yang keempat, implementasi nilai ketuhanan sikap toleransi. Yang kelima, implementasi nilai ketuhanan sikap gotong royong. Yang keenam, contoh konkret implementasi nilai ketuhanan. Yang ketujuh, peran pendidikan dalam implementasi nilai ketuhanan. Yang kedelapan, tantangan dalam implementasi nilai ketuhanan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada Pancasila dan kehidupan sosial beragama. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, yang dimana ini merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang memuat 5 sila sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengatur hubungan antar umat beragama. Ini itu dengan menegaskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang mengaku keberagaman keyakinan agama. Yang ketiga itu menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Jadi ini itu menanamkan nilai toleransi sebagai sikap menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Selanjutnya itu ada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini juga ada 3. Yang pertama itu landasan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini itu menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan sebagai pencipta dan sumber segala kebaikan. Yang kedua itu dasar sikap toleransi antar umat beragama. Jadi di sini itu Pancasila memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Yang terakhir itu menghormati keberagaman keyakinan. Jadi di sila pertama mengajarkan bahwa setiap orang memiliki dan mempunyai hak memiliki Tuhan dan cara. Seringkali makna ketuhanan dipahami semata-mata sebagai urusan ibadah saja, padahal makna ketuhanan dari Pancasila sendiri memiliki cakupan yang lebih luas. Makna ini tercermin dalam sikap kita sehari-hari, terutama dalam menghormati perbedaan keyakinan antar sesama, menghargai teman yang berbeda agama, tidak mencela, dan memberi ruang untuk beribadah sesuai kepercayaannya merupakan bentuk nyata toleransi. Toleransi bukan berarti harus menyetujui semua perbedaan, tetapi bagaimana kita saling menghargai dengan penuh kesadaran. Sementara itu, gotong royong menunjukkan bahwa nilai ketuhanan juga hidup dalam tindakan sosial. Ketika kita bersama-sama membersihkan lingkungan, membantu saat terjadi bencana, atau sekadar saling menolong dalam keseharian, disitulah nilai ketuhanan benar-benar diwujudkan. Keimanan yang sejati tidak hanya tercermin dalam hubungan kita dengan Tuhan saja, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan sesama manusia. Contoh konkret implementasi nilai ketuhanan. Di sini ada 3, yaitu kegiatan lintas agama, menghormati hari besar agama lain, juga menolak intoleransi dan diskriminasi. Saya akan mengambil contoh yang pertama, yaitu kegiatan lintas agama. Nah, salah satu contoh kegiatan ini adalah dengan cara bakti sosial yang melibatkan pemuka-pemuka agama di seluruh Indonesia, sehingga dapat menanamkan silaturahmi dan juga dapat menanamkan rasa toleransi kepada sesama kita. Lalu slide selanjutnya adalah peran pendidikan dalam mengimplementasikan nilai ketuhanan. Di sini ada 3, yaitu pendidikan agama dan Pancasila di sekolah, lalu menanamkan sikap toleransi sejak dini, dan juga membentuk karakter religius dan toleran. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan agama dan Pancasila di sekolah. Dengan menerapkan pendidikan agama yang mengandung nilai Pancasila di dalamnya, dapat membentuk sikap toleransi kepada para siswa dan juga karakter religius yang seimbang. Sehingga pendidikan di sekolah ini sangat penting, terutama untuk mengembangkan sebuah nilai Pancasila. Lalu selanjutnya adalah tantangan dalam mengimplementasikan nilai ketuhanan. Di sini ada 3, yaitu tantangannya pertama konflik antar agama, lalu pengaruh globalisasi dan modernisasi, dan ketiga lemahnya penguatan nilai Pancasila. Nah, contoh yang kedua itu adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Dengan gaya hidup yang modernisasi sekarang, banyak anak muda yang meninggalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai ketuhanan sendiri ini bisa dianggap tidak relevan bagi mereka. Nah, selanjutnya ada upaya mengatasi tantangan.
Yang pertama ada dialog antar umat beragama, yang kedua ada sosialisasi nilai Pancasila secara berkelanjutan, yang ketiga penegakan hukum terhadap intoleran. Nah, bagaimana sih dialog antar umat beragama tersebut? Nah, dialog antar umat beragama seperti bisa mengadakan pertemuan dan diskusi antar umat beragama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Yang kedua, bagaimana cara sosialisasi nilai Pancasila secara berkelanjutan tersebut, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi dan promosi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media. Nah, yang terakhir, penegakan hukum terhadap intoleran itu seperti mengembangkan peraturan dan hukum yang jelas dan efektif untuk menangani kasus intoleransi. Nah, yang terakhir adalah hubungan nilai ketuhanan dengan sila lain. Yang pertama ada ketuhanan sebagai dasar kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada sinergi antara Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, sebagai ketuhanan sebagai dasar, hubungan nilai ketuhanan dengan sila lain itu, yang pertama kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi nilai ketuhanan yang adil dan kasih sayang menjadi landasan bagi perlakuan manusia terhadap sesama. Nah, yang kedua ada persatuan. Mengapa persatuan menjadi kebutuhan sebagai dasar? Karena nilai kebutuhan yang mempersatukan umat manusia menjadi dasar bagi persatuan bangsa. Yang ketiga ada demokrasi, yaitu sebagai nilai ketuhanan yang menghargai martabat dan hak asasi manusia menjadi landasan bagi sistem demokrasi. Yang terakhir ada keadilan sosial, menjadi nilai ketuhanan yang menekankan keadilan dan kesetaraan menjadi dasar bagi keadilan sosial. Yang terakhir, sinergi antara sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa seperti keseimbangan. Karena setiap keseimbangan sila saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan. Yang kedua, keterkaitan, karena nilai-nilai dalam setiap sila terkait dengan nilai-nilai dalam sila lain sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Yang ketiga, konsistensi, karena implementasi nilai-nilai Pancasila harus konsisten dan harmonis dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dalam implementasi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama masing-masing dengan penuh toleransi, saling menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Nilai keutuhan ini mendorong setiap individu untuk tidak hanya memperkuat iman pribadi, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan saling menghargai perbedaan, yakni di masyarakat. Dengan demikian, sila pertama menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang rukun dan beradab.